Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Subarkah sedang berada di kelas 10-2. Saat ini materinya pada materi permintaan dan penawaran. Tapi karena saya amati bahwa materi tentang kebutuhan, tentang kelangkaan, tentang sistem ekonomi itu belum selesai. Tetapi yang jelas anak-anak sudah diajari tes-tesan sama Pak Berkah ya. Gimana kesannya tes-tesan kemarin? Seru ya? Tidak bisa ngepek lah ya? Ya, sehingga saya bisa mengukur kemampuan anak-anak berdasarkan tes lesan tersebut. Alhamdulillah tuntas, meskipun berbeda-beda nilainya. Tetapi untuk menjadi murid seorang Subarkah, tingkat akademis adalah hanya 20% saja diterapkan di masyarakat. Yang terpenting adalah akhlak kalian bagus. Ya, paham ya? Tadi kenapa di vlog Pak Barkah kok tidak pede? Alasannya apa? Alasannya apa di vlog Pak Barkah tidak pede? Apa? Alasannya apa? Tidak tahu. Ketika Pak Barkah dulu seusia kalian, juga seperti itu anak-anak. Masih belum punya kejelasan. Dibawa kemana? Saya mau nanti jadi apa? Nanti saya sekolah ini mau jadi apa? Belum punya pandangan juga. Tetapi Pak Barkah dulu ketika SMA, Pak Barkah dulu SMK, bukan SMA. Sehingga kalau sekolah di SMK itu ditekankan pada adanya keterampilan daripada akademis. Ya, keterampilannya Pak Barkah senang nulis, tulisan Pak Barkah apik ya. Nah, sehingga zaman dulu, zaman tahun 1990 kalian belum dicetak. Pak Barkah sudah bisa membuat kartu lebaran yang bisa dijual sehingga bisa beli baju baru dengan uang sendiri. Kemudian ketika SMK, Pak Barkah sering menjadi duta pariwisata. Ketika ada acara-acara tertentu itu, Pak Barkah memakai pakaian adat untuk mempromosikan Semeyan Negeri Lumajang. Pak Barkah dulu sekolah di Semeyan Negeri Lumajang. Lulus tahun 91. Sampai belum tercetak, belum jadi embrio. Iya kan? Sekarang saat itu Pak Barkah sudah mempromosikan sekolah Pak Barkah karena Semeyan Negeri Lumajang itu semuanya favorit di Lumajang. SD-nya Pak Barkah juga di Lumajang. Anak Pak Barkah itu kalau misalnya pulang ke Jember saya kasih tahu, nah ini loh sekolahnya ayah. Dan salah satu yang membuat saya di sini jadi aneh karena saya harus mengajar anak saya sendiri. Nah ini anak Pak Barkah. Anak Pak Barkah, sebentar. Anak Pak Barkah duduk di paling belakang. Ini bukti nyata kan ya? Ya. Tapi kira-kira Pak Barkah membeda-bedakan enggak? Ya. Alhamdulillah. Serius ya? Ya. Kalau anak-anak maju, Sabta juga disuruh maju kan? Ya. Sabta, gimana rasanya diajar bapaknya sendiri, Sabta? Agak malu ya, kenapa malu? Masa enggak bangga punya ayah Pak Barkah? Bangga ya, tapi malu ya. Alhamdulillah, saya akui sebagai seorang ayah, Subarkah tahu betul karakter seorang Sabta. Kalau dulu kecilnya wakal, lek njaluk apa-apa sak nyet. Tapi seiring perkembangan waktu, ternyata kedewasaan itu memang berproses. Sekarang Sabta tumbuh menjadi anak yang remaja yang sudah jauh berubah. Ini fakta anak-anak. Saya Pak Barkah tidak melebih-lebihkan. Karena kita sering-sering curhat. Namanya ayah dan anak pasti kita sering curhat tentang apapun. Walaupun Pak Barkah tidak banyak bicara. Saya biarkan Sabta bergaul dengan teman-temannya. Dan saya melihat teman-temannya ternyata banyak. Dan yang unik, Sabta punya pacar. Tapi pacarnya tidak mau salaman sama Pak Barkah. Alasannya apa? Alasannya apa? Dia, yang lain-lain, murid-murid yang lain itu salaman, dia tidak pernah mau salaman. Kenapa, Mbak? Woi, sama pacar Sabta ya, bener ya? Hei! Apa, Mbak? Kenapa seneng Sabta? Hei, lu. Namanya Tiara ternyata. Saya baru tahu kalau Tiara namanya. Karena dia
digonceng Sabta itu tidak pernah mau salaman ke Pak Barkah. Ini fakta yang terjadi. Ada apa gerangan? Tidak apa-apa, anak-anak tertarik sesama lawan jenis itu normal. Kalau tidak tertarik sama lawan jenis namanya tidak normal. Ini fakta yang terjadi. Jadi Pak Barkah tidak melebih-lebihkan. Faktanya saya tidak pernah membeda-bedakan. Meskipun dia anak saya. Cuman karena saya bangga punya Sabta sehingga saya menciptakan lagu Afin dan Sabta. Ya toh? Jadi banyak cara yang diungkapkan orang untuk menyatakan cinta. Ada banyak cara Tuhan menghadirkan cinta. Mungkin engkau adalah salah satunya. Namun engkau datang di saat yang tidak tepat. Cintaku telah dimiliki. Gimana gak Pak Barkah bisa nyanyi? Kenapa? Nyangka enggak kalau Pak Barkah bisa nyanyi? Pak Barkah, saya ceritanya anak-anak Pak Barkah ketika menjadi pembicara di satu seminar, ketika Pak Barkah menjadi pembicara di satu seminar di luar negeri ataupun di dalam negeri, orang lebih suka Pak Barkah nyanyi daripada Pak Barkah menerangkan. Yang kini ketok ijo ketok. Iya. Kalau Pak Barkah menerangkan materi ekonomi sama nggak seneng ya. Tapi kalau lihat Pak Barkah nyanyi sama terpukau. Seolah-olah Subarkah berada di panggung Indonesian Idol. Iya apa tidak? Tidak perlu banyak menciptakan konser untuk jauh-jauh mengeluarkan biaya banyak. Subarkah konser di 10.2 itu sudah luar biasa. Ketika anak-anak terpukau melihat Pak Barkah nyanyi, itu adalah suatu penghargaan yang luar biasa dari seorang Subarkah. Ketika Pak Barkah nyanyi himne, nanti berapa minggu yang akan datang kalian akan jadi petugas upacara. Iya kan? Sudah hafal himne SMA Negeri 1 Singgahan? Belum. Kenapa? Nyanyi Wani Piro. Tapi pertama saya masuk di sini, anak-anak saya ajari kan? Walaupun suaranya karu-karuan. Karena memang berbeda. Nyanyi sendiri dengan nyanyi bersama itu berbeda. Saya pernah nyanyi sama BB. Tanpa ada latihan, ketika perpisahannya BB dan B ya. Ini adalah salah satu yang mengiringi. BB memiliki talenta di bidang musik. Namanya Aura Bintang Karisma, tapi panggilannya BB. Iya bener ya. Oh sorry. Aura Bintang Aprilian. Kafenya Cafe BB. Sudah pernah saya promosikan B ya. Kemudian ketika ada perpisahan Ibu Endang Sukandriati, BB mengiringi dari jauh, Pak Barkah juga menyanyi dari jauh. Tapi bisa pas. Nyanyi lagu apa, B? Bunda. Kenapa nyanyi lagu Bunda? Melly Goeslaw anak-anak. Tahu Melly Goeslaw? Melly Goeslaw itu tidak seberapa cantik. Tapi karya-karyanya itu sangat amat menjadi referensi bagi orang-orang untuk diciptakan sebuah lagu dari seorang Melly Goeslaw. Kalau Subarkah bangga pernah diminta oleh Bapak Siswanto, tahu Bapak Siswanto? Guru SMA Migas itu loh, yang BK, ya, diminta untuk menciptakan lagu himne SMA Migas Senori. Dan lagu ini tetap ada sampai sekarang. Saya simpan. Itu Pak Barkah sudah bangga karena apa? Diminta oleh orang lain untuk menciptakan lagu, itu sudah suatu penghormatan. Apalagi dinyanyikan. Makanya kemarin ketika lagu Mars SMA Negeri 1 Singgahan kemarin upacara itu dinyanyikan, penak tuh Pak Barkah nyanyi tuh. Beda dengan kalau misalnya anak-anak nyanyi, beda tuh ya. Karena apa? Penciptanya. Dan saya diminta menciptakan itu tahun 2000 oleh Bapak Dr. Safiuddin. Bapak Safiuddin, terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada seorang Subarkah untuk menciptakan lagu Mars SMA Singgahan. Meskipun sudah purna, tapi saya tetap hormat kepada Bapak karena Bapak adalah motivasi terbesar ketika Subarkah menjadi guru selama 10 tahun di sini. Itu adalah motivasi terbesar dari seorang Subarkah ketika Bapak Dr. Safiuddin menjadi kepala sekolah di sini. Terima kasih Bapak atas jasa-jasanya. Dan saat ini saya kembali harus menerima kenyataan saya harus mengajar anak saya sendiri. Yang anak saya sendiri ajarin nyanyi SMA Singgahan juga belum tentu. Padahal
Dia tahu setiap hari ayahnya bengok-bengoknya nyanyi. Tapi Sabta itu senangnya lagunya Ebit. Lagunya Ebit misalnya, ayah, dalam hening sepi ku rindu untuk menuai padi milik kita. Saya pernah mendengarkan lagu itu dan dia meresapi. Atau kadang-kadang nyanyi lagunya ada band. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Terus gimana Pi? Lanjutannya Pi? Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu, terngiang apa? Hangat nafas segar harum tubuhmu, kau tuturkan segala sesuatu yang pernah terlewati. Ada banyak jalan yang saya lalui bersama anak saya. Pernah saya ajak ke Lombok, pernah saya ajak ke Bulukumba, dan di situ saya menceritakan kepada orang-orang bahwa silaturahmi itu kita akan mendapatkan segalanya. Termasuk kemarin anak-anak sudah saya vlog kan ya. Saya tidak punya uang, tapi ada orang yang memberikan uang 1 juta untuk diberikan pada seorang Sabta. Sehingga kemarin saya belikan sepatu dan saya belikan jaket. Dari mana? Dari kuasa Tuhan. Dan saya ajari Sabta untuk berterima kasih. Kamu tidak pandai, tidak apa-apa, tapi akhlaknya harus bagus. Karena apa? Percuma pinter kalau akhlaknya tidak baik. Itulah yang dulu ketika saya ditanya, Pak Barka kenapa bisa seperti itu? Pak Barka hanya sopan saja, modal bares, ketemu wong D, nuwun sewu D, modalnya itu saja. Tidak pinter Pak Barka, goblok malah. Saya mengakui, tapi alhamdulillah saya bisa berdiri di sini dan membuat kalian terpukau. Iya apa iya? Yes. Saya ingin jalan nyanyi apa? Hei, sing lanang jalan nyanyi apa? Mas, minta nyanyi apa Alam? Alam minta lagu apa? Sukanya lagu apa Alam? Lo enggak tahu, enggak punya lagu ya? Mbak, minta lagu apa? Dengan Pak Barka. Loh, kenapa enggak minta? Tadi minta lagu apa sekarang? Minta lagu apa? Barangkali Pak Barka bisa. Blackpink, Pak. Wah, Pak Barka untuk penyanyi bahasa Inggris, ampun. Sorry. Isone, what do you name? Barka. What do you from? Indonesia. Ya, gitu Pak Isone. Lagu Indonesia insya Allah iso. Apa ya Pak? Bagus Pak katanya Pak. Walah gak iso Pak Barka. Isone lagu Bunda Tok karo Ayah. Atau lagunya, ya memang kita berbeda generasinya gitu loh ya. Lek aku mau nyanyi sing model-model saiki gak iso. Karena memang bukan generasinya. Tapi lek lagune Ebit, lagune Ada Band, lagune Vina Panduwinata, lagunya Utha Likumahua, Pak Barka bisa. Karena usianya memang sudah 50 tahun. Sementara campur sari Pak Barka gak patek seneng. Tapi ya iso sih, misalnya umpama sliramu sekar melati, aku kumbangi damsari. Umpama sliramu margi wong manis. Campur sari kan? Ya. Lek lagu koplo sorry. Kus plus. Lek kalau kus plus paling bisekolah yang kutunggu itu bisanya itu aja. Nggak hafal tadi. Tapi kalau lagunya Utha Likumahua paling hafal. Dan kalian pasti tidak akan pernah tahu. Atau lagunya God Bless. Yang kemarin, panggung sandiwara. Karena dunia ini memang panggung sandiwara. Kalau itu saya hafal. Dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita punya satu peranan yang harus
kita mainkan. Kantuk sampean. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan gelombang kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Hidup sandiwara tidak enak. Yang enak adalah hidup jujur apa adanya. Itulah yang dilakukan oleh seorang Subarkah. Subarkah tidak pernah merekayasa apapun. Karena apa? Merekayasa tidak enak. Iya kan? Iya benar. Enak hidup apa adanya. Lagunya Rumah Kita. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang semuanya ada di sini. Di mana? Di 10 2. 10 2? Yes. SMA Singgahan? Yes. Masih mau nyanyi lagi? Saya masih kuat konsep. Tidak usah dibayar 25 juta. Kalian terpukul saja Pak Barkah sudah senang. Asalkan apa? Anak-anak terhibur. Hubungannya dengan kelangkaan. Saya tadi ketika saya wawancara sama Siva, ternyata ketika Pak Barkah nyanyi dia tidak senang. Kenapa Pak? Harusnya pelajaran itu. Padahal saat itu Pak Barkah sedang menjelaskan kelangkaan. Kemudian Pak Barkah nyanyi lagunya Agnes Monica. Hubungannya apa dengan kelangkaan? Agnes Monica adalah salah satu penyanyi papan atas di Indonesia. Langka, suaranya melengking tinggi, sehingga bayarannya mahal. Yes, paham? Itu ada hubungannya dengan ekonomi. Tapi ketika Pak Barkah jelaskan, oh iya ya Pak ya. Iya kan? Terus siapa anak-anak yang merasa jadi langka di sini? Belum ada ya? Belum. Karena memang pribadinya belum terbentuk. Pribadinya sudah terbentuk, tapi anak-anak adalah masih mengalami masa transisi dari anak-anak ke remaja menuju dewasa. Sehingga kalau misalnya saya tanya itu masih bingung, sama Pak Barkah dulu seperti itu. Semuanya butuh proses. Tapi ketika kita memiliki keterampilan yang bisa kita miliki, kita akan pede, kita akan tidak usah dibayar pun kita akan seneng gitu loh ya. Ya kan Pak Barkah sampai serak loh mau nyanyi. Dulu kalau waktu mahasiswa itu saya dibayar 15.000 tahun 95. Jadi nyanyi di kafe. Bukan maksud hatiku untuk menyakiti ataupun mengkhianati. Itu lagu dulu Pak Barkah pernah menjadi finalis bintang radio televisi tahun 95. Rambutnya sik gondrong. Barangkali anak-anak pernah lihat story-nya Pak Barkah rambutnya gondrong. Tapi gondrong tetap rapi. Pernah lihat Pak Barkah tidak rapi? Ya. Karena keteladanan adalah lebih berharga dari 1000 nasihat. Kalau kita rapi pasti akan ditiru anak-anaknya, walaupun kadang-kadang tidak. Iya kan? Ya. Pak Barkah matching kan ya? Dari atas ke bawah kalau bajunya biru sepatunya juga matching, tidak harus mahal. Oke anak-anak, itu adalah pelajaran sebelum Pak Barkah lanjutkan. Semoga ini ada manfaatnya, karena ini adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh seorang Subarkah. Ngajar anaknya sendiri, tapi tidak masalah. Dan saya tidak membedakan itu kan ya. Dan ini akan saya jadikan laporan di YouTube bahwa anak 10-2 harus akhlaknya baik. Tidak usah pinter, syukur-syukur kalau pinter. Karena berdasarkan pengalaman, akhlak adalah yang utama.
Ketika anak-anak ngelamak pada guru, jangan harap kalian bisa sukses. Karena guru adalah orang tua kedua di sekolah. Sama dengan kalian durhaka pada orang tua, tidak akan hidupnya enak. Lek gak percaya jajalan. Alhamdulillah. Makanya Melly Gusul mengarang lagu. Oh bunda, ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Dari kelas 10 2, Subarkah dan anak-anak yang luar biasa melaporkan.